Riki. Oke oke. Berarti takjub sekali nih Alia karena bisa ada orang yang bisa bikin acara seperti ini kayak membantu Iya kita Kak. yang Wah. ya maulah lulus ke perguruan yang lebih tinggi. Oke, kalau dari Alia sendiri siapa ya pengajar favoritnya? Kalau saya Kak, urutan pertama itu masih Kak Yayat dari bulan sebelumnya. Tapi urutan kedua saya pilih Kak Rozak yang sebelumnya Ya. itu bulan lalu Kak Fajar. Karena yang kebalikannya dari Alia tadi kayak nyantol Kak ke pelajaran TPA yang mengajarkan Kak Rozak begitu. Kayak lebih gampang masuk gitu daripada kayak bahasa Indonesia yang ada kalimat-kalimat begini. Kayak kalau misalnya TPA begitu kayak langsung nyes gitu ke kepala. Tapi kalau misalnya dibilang Kak Yayat, Deka, Kak Yayat itu tuh kayak ongoing sekali, asik sekali, keren banget. Keren. Oke, berarti masih kayak ini peringkat pertama ya, terfavorit. Oke, terima kasih Alia pendapatnya. Coba lagi laki-laki Sama-sama betul Kak. ini. Oke, dari Farhan Nurdiansyah. Ada Farhan? Iya Kak. Oke, on cam lah kalau bisa Farhan. Bagaimana Farhan? Tadi pendapatnya mengenai kelas IPOS selama ini sampai sekarang. Kalau saya Kak, bagus sekali Kak karena pertanyaannya guruku di sekolah Kak sering ku jawab karena dari pembelajarannya di bimbel IPOS ini Kak. Keren. Berarti kayak Farhan bersyukur sekali bisa masuk di bimbel IPOS karena apa banyak ilmu bisa didapat, bisa dijawab pertanyaan guru di sekolah begitu. Iya Kak. Oke. Ada lagi enggak? Apa Kak? Yang pendapatmu mengenai kelas IPOS ini? Apa kayak misalnya mengajarnya semua baik atau bagaimana? Baik semua Kak. Baru kalau Kak Yayat itu Kak kadang dikasih sekitar 10 menit atau 5 menit untuk istirahat, untuk bicara-bicara tentang pengalaman begitu Kak. Jadi favoritnya juga ini pengajarnya Kak Yayat juga atau beda? Iya Kak. Oke. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah kasih pendapatnya bagaimana tentang bimbel IPOS ini. Jadi kurang lebih teman-teman semua bilang bersyukur lah ya bisa sampai di titik ini, bisa belajar di IPOS sama-sama, bisa bisa saling motivasi, bisa dapat motivasi dari pengajarnya, bisa belajar bareng sama temannya di kelas dan banyak ilmu yang bisa dapat dari sini toh. Semoga kedepannya bisa lagi dapat membangkitkan semangat buat kita, semangat di SNBT nanti bisa lolos. Amin. Oke. Ini ya, seperti katanya Kak Farhan Hussein ini, kira-kira mana lebih banyak ini kelas 1 sama kelas 2? Coba tes ombak dulu. Dari kelas 1, coba ketik 1 di kolom chat. Oke, satu. Banyak. Oke, coba kelas 2 ketik 2 di kolom chat. Tidak ada kah kelas 2? Oh, ada. 1, 2, 3. Oke. Oke lah. Lumayan lah ya, seri. Tapi kayaknya lebih banyak kelas 1 ini kayaknya. Kayaknya kelas 2 diam-diam menghanyutkan, iya. Kayaknya kelas 2 ini diam-diam tapi begitulah menghanyutkan, tiba-tiba aktif apa muncul. On cam dulu lah semua nih. Yang bisa on cam. Nanti dapat apa dari Kak Akil? Dapat beasiswa katanya. Amin. Didoain ya Kak. Oke. On cam dulu guys yang bisa on cam. Masa cuma Kak Akil di live videonya Kak Akil gini. Terganggu karena temannya nih on cam. On cam. Sambil tunggu persiapan dari Kak Akil sama Kak Irma ini.
Warisman ini, Warisman, on cam dulu ya. Gelap, Kak. Kasihnya lampumu. Nah, di luar, Kak, di luar rumah. Dari jaringan bagus, Kak. Oke. Yang lain yang bisa on cam nah. Nah, oke guys, mungkin bisa mulai. Jadi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih yang telah meluangkan waktunya teman-teman semua untuk bisa hadir di konseling ini. Nah, jadi ini merupakan konseling komunal pertama. Jadi ini kita akan membahas mengenai beasiswa. Jadi judulnya itu mengenal beasiswa di perguruan tinggi. Nah, adapun pembicara dari narasumber dari webinar kali ini ada 2 orang. Pertama itu ada Kak Akil dari Teknik Metalurgi ITB 2019 sebagai besuan beasiswa Karya Salemba 4 dan besuan beasiswa Muda Movement. Dan ada juga Kak Irma dari Teknik Pertambangan 2019 ITB. Dia juga sebagai besuan beasiswa unggulan Kemendikbud. Nah, jadi beasiswa itu di apa namanya, di perkuliahan itu bisa dibilang kayak hal yang banyak dipikirkan orang lah, karena apa ya, karena di perkuliahan itu kayak bisa bilang banyak yang ekonominya kurang mampu atau banyak yang harus dibayar di perkuliahan, jadi kayak banyak yang mencari beasiswa begitu. Oke, mungkin tanpa membuang waktu lagi, mungkin Kak Akil sudah sama Kak Irma ini sudah sangat siap. Jadi dengan ini saya persilakan kepada Kak Akil dan juga Kak Irma untuk memaparkan materinya. Dengan dipersilahkan. Tes. Oke. Bentar ini mau apa? Share screen dulu. Ini kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan Kak, kelihatan. Oke. Kayaknya videoku nge-lag ya? Nge-lag nggak? Oke, mau tes lagi. Kayaknya tadi nge-lag Kak deh. Sekarang masih nge-lag Dan? Tidak, masuk. Oke, makasih Ramadhani, makasih Aan. Bagaimana nih kata pembukanya? Oke, selamat malam teman-teman semua dari Bimbel IFOS. Perkenalkan lagi, namaku Irma Makfira dari Teknik Pertambangan ITB 2019. Nah, di sini ada Akil juga. Mungkin Akil mau perkenalan diri dulu. Ya, halo teman-teman Bimbel IFOS. Perkenalkan saya Akil dari Teknik Metalurgi ITB angkatan 2019. Gitu. Salam kenal semuanya. Oke, Halo, Kak. salam kenal juga Akil. Oke, selamat kenal. Nah, mungkin teman-teman di sini sebelum kita mulai materi dari PPT-nya, mungkin mau tanya dulu ke teman-teman. Boleh dijawab di kolom chat saja. Teman-teman di sini ada yang sudah pernah dapat beasiswa selama SMA belum? Ada yang sudah pernah mungkin kayak dapat beasiswa Oh ya, itu ada Kak Irma, ada kuliah dari gitu? Wirmayanti. Oh, dari Wirma sudah pernah ya? Oh, tapi ada yang belum juga.
Pernah Kak, Khusus. baru 1 kali. Oke. Berarti tapi sudah apa ya, sudah familiar kan sama yang namanya beasiswa? Sudah familiar belum? Kayak sudah sering mendengar tentang beasiswa atau bagaimana? Iya, Oke, ya sudah ini ya, sudah akrab begitu kata beasiswa di teman-teman semua. Nah, untuk pembahasan malam ini sebenarnya lebih ke apa ya, mau cerita sedikit ke teman-teman, mau sharing juga mungkin lebih ke berbagi apa yang kebetulan saya sama Akil bisa dapatkan, dan teman-teman karena mungkin saya sama Akil sudah dapatkan bisa tanya-tanya lah tentang hal tersebut, terkhusus di sini bahasannya tentang beasiswa. Nah, untuk topik bahasan bakal dibagi jadi 4. Yang pertama itu apa itu beasiswa, terus kenapa beasiswa itu penting, terus jenis-jenis beasiswa, nanti ada contoh beasiswa juga, sama tips and trick mendapatkan beasiswa. Full screen saja. Nah, apa sih itu beasiswa dan kenapa beasiswa itu penting? Nah, berdasarkan arti langsungnya, arti secara kata begitu ya, beasiswa itu adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar. Jadi segala bentuk bantuan, baik itu uang, baik itu jasa, sebenarnya bisa kita sebut dengan beasiswa. Nah, mungkin apa sih manfaat yang bisa kita terima dari mendapatkan beasiswa itu, dan kenapa banyak orang yang berbondong-bondong untuk bisa mendapatkan beasiswa? Nah, tentu saja dari beasiswa kita bisa mendapat keringanan biaya pendidikan, dan mungkin bagi saya sendiri ya, karena saya mendapatkan beasiswa bisa begitu meringankan beban orang tua, jadi bisa membiayai pendidikan sendiri, tidak apa ya, bisa mungkin hidup tanpa sokongan dana dari orang tua begitu, karena adanya beasiswa itu. Terus selain mendapat kemudahan dari segi biaya, saat mendapatkan beasiswa itu kadang orang-orang merasa bangga begitu. Nah, kenapa merasa bangga? Karena kadang ketika kita apa ya, contohnya tuh ketika kita melamar pekerjaan begitu, kadang orang-orang itu mencantumkan ketika dia mendapatkan beasiswa A atau beasiswa B, prestasi itu dimasukkan ke dalam CV atau portofolio, karena kadang bagi mungkin perekrut kerja gitu ya, saat melakukan perekrutan, si yang mewawancara itu apa ya, merasa kalau orang yang bisa menghidupi dirinya sendiri, bisa mandiri begitu mendapatkan beasiswa, itu salah satu contoh kalau orang ini punya apa ya, kayak semangat untuk bisa hidup mandiri begitu, bisa membiayai dirinya sendiri dan punya semangat kerja yang baik begitu. Nah, itu bisa jadi perkembangan tersendiri juga untuk mendapatkan beasiswa, apalagi kalau misal beasiswanya itu beasiswa yang ternama dan terkenal sulit. Nah, itu kan menjadi tolak ukur tersendiri juga. Selain itu, kadang ada beasiswa juga teman-teman yang kasih pelatihan soft skill atau hard skill, yang biasanya ada pelatihan kayak workshop atau kayak rangkaian kelas pengembangan seperti itu bagi para beasiswan-beasiswannya. Terus selain itu bisa mendapat relasi yang baik antar penerima beasiswa. Tapi mungkin teman-teman berpikir begitu, kenapa sih ada orang yang mau memberikan sejumlah uangnya kepada orang lain begitu? Sebenarnya ada nggak sih manfaatnya bagi dia mengeluarkan uang sebanyak itu begitu? Karena alasannya mungkin yang pertama, dengan memberikan beasiswa kepada orang lain itu kita bisa meningkatkan SDM melalui adanya kesempatan yang kita berikan kepada orang lain untuk bisa belajar atau mengejar pendidikannya lebih tinggi. Selain itu, kadang kayak misal beasiswa perusahaan, yang dari perusahaan itu salah satunya dengan beasiswa dia bisa melakukan branding terhadap perusahaannya itu sendiri. Itu mungkin sekilas tentang beasiswa. Nah, jadi nanti teman-teman harapannya pas masuk kuliah
tidak perlu khawatir begitu kayak aduh takut kuliah karena tidak ada dana, karena sebenarnya ada banyak sekali ragam beasiswa di perguruan tinggi, dan itu bagi teman-teman mungkin dalam tanda kutip teman-teman yang dari daerah kadang bisa mendapat privilege atau keuntungan untuk lebih mudah mendapatkan beasiswa. Jadi ya harapannya teman-teman dari Bimbel EVOS khususnya tidak ada lagi yang namanya takut tidak bisa kuliah karena tidak ada dana, karena ya ini teman-teman terbukti. Mungkin ku ceritakan dari pengalamanku sendiri selama saya di ITB, tidak terhitung berapa beasiswa yang saya dengar begitu, dan itu kayak banyak sekali teman-teman. Jadi untuk bisa mendapatkan beasiswa, untuk bisa kuliah tanpa membebani orang tua dari segi ekonomi itu sangat mungkin, dan ini mungkin contohnya saya sendiri ya. Jadi selama aku kuliah UKT-ku biaya kuliah, biaya hidup itu sudah tidak minta orang tua lagi karena memang full dibiayai sama beasiswa. Dan beasiswa itu tidak cuma satu jenis, ada beasiswa yang memberikan full kayak kasih uang saja, tapi ada yang kasih pembinaan juga. Terus ada yang kasih mungkin kayak dana-dana riset dan lain sebagainya. Jadi ya itu harusnya menjadi salah satu pembangkit semangat teman-teman untuk bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Jadi masalah dana jangan sampai jadi kendala lah buat teman-teman untuk lanjut kuliah begitu. Nah, ini ada contoh-contoh beasiswa yang ada di perguruan tinggi. Itu ada beasiswa pemerintah. Biasanya kalau dari provinsi begitu ada beasiswa dihususkan untuk mahasiswa yang berasal dari daerah tersebut. Terus ada yang beasiswa dari perusahaan, ada dari bank, dari yayasan, ada yang komunitas sukarela dari beberapa kelompok, dan ada juga beasiswa khusus dari perguruan tinggi itu sendiri. Nah, mungkin di next. Nah, membahas tentang beasiswa sebenarnya yang kita lakukan sekarang, yang teman-teman ikuti sekarang, yaitu bimbingan belajar EVOS, sebenarnya bisa disebut beasiswa juga karena salah satu bentuk bantuan pendidikan begitu bagi teman-teman, dan yaitu tujuan teman-teman dari EVOS ini melaksanakan EVOS ya karena ingin membantu teman-teman, atau mungkin tujuan umumnya itu untuk bisa menghilangkan kesenjangan yang ada di antara pendidikan anak-anak di Sulawesi dan di luar Sulawesi. Mungkin teman-teman bisa melihat langsung juga atau bisa merasakan langsung begitu. Ketika kita melihat siswa-siswi yang notabene-nya tinggal di Jawa, dan bila dibandingkan dengan siswa-siswi yang ada di Sulawesi, itu kadang ada sedikit ketertinggalan begitu, ada kesenjangan antara tingkat pendidikan yang ada di Sulawesi dan di luar Sulawesi atau khususnya Jawa dan sekitarnya. Nah, itu menjadi salah satu tujuan dari kami untuk bisa menyelesaikan hal tersebut. Makanya mungkin teman-teman juga bertanya, kenapa ada orang mau sebaik ini? Karena yaitu kami tujuannya karena ingin membantu menyelesaikan masalah yang tadi. Karena sedih begitu melihat kayak kenapa di Jawa bisa berkembang ini, sedangkan di daerahku di Sulawesi itu belum seberkembang itu. Nah, itu menjadi salah satu cita-cita, mungkin dari cita-cita dari kita semua untuk bisa meratakan pendidikan di Indonesia, khususnya yang ada di Sulawesi. Makanya sayang begitu kalau kesempatan mengikuti bimbel EVOS ini tidak dimanfaatkan dengan baik, mungkin dengan hadir setiap ada kelas rajin mengikutinya, terus kalau misal di kelas juga aktif memberikan pendapat, aktif mendengarkan, aktif belajar begitu. Nah, itu bisa jadi salah satu bentuk dari teman-teman untuk mengoptimalkan kesempatan yang ada. Itu sih mungkin kalau dari gambaran umum tentang beasiswa. Nah, sekarang masuk ke beasiswa unggulan. Mungkin dari saya dulu menjelaskan
tadi sudah dijelaskan juga dari Aan kalau saya alhamdulillahnya mendapat kesempatan untuk mendapatkan kesempatan menjadi salah seorang beasiswa unggulan. Nah, mungkin mau tes ombak ke teman-teman, ada yang sudah pernah dengar tentang beasiswa unggulan enggak? Oh, Retno sudah pernah. Yang lain? Boleh nih, mungkin mau tanya ke Retno. Yang ditahu tentang beasiswa unggulan seperti apa? Mungkin dari Retno dulu. Ini banyak yang belum ya, yang sudah Retno sama Atika. Nah, gimana nih Retno? Mungkin boleh memberikan sedikit gambaran ke teman-temannya. Kalau tidak salah Kak, beasiswa unggulan itu kayak semacam kayak uang kayaknya seperti itu Kak. Oke, mungkin dari Retno pernah kayak ada temannya atau begitu orang yang dikenal dapat beasiswa unggulan? Tidak Kak, informasi dari media. Oh iya, baik. Oke, makasih Retno sudah memberikan pendapat. Jadi, kayak Retno ini orang-orang yang rajin mencari informasi ya. Bagus-bagus. Jadi, kalau teman-teman masuk ke perguruan tinggi, ada salah satu beasiswa yang bisa teman-teman daftar, namanya itu beasiswa unggulan. Nah, pas saya mendaftar di tahun 2019 itu, beasiswa unggulan itu dibagi menjadi dua, ada yang beasiswa unggulan masyarakat berprestasi sama beasiswa unggulan buat daerah 3T, tapi sekarang yang program 3T ternyata sudah dihapus dan direduksi jadi satu program saja, yaitu masyarakat berprestasi. Jadi mungkin bisa dibaca teman-teman di sini, beasiswa unggulan itu merupakan beasiswa dalam negeri yang diberikan untuk jenjang sarjana atau jenjang S1, S2, dan S3. Beasiswa unggulan masyarakat berprestasi dapat diikuti oleh calon mahasiswa yang sudah memiliki surat diterima di perguruan tinggi maupun mahasiswa yang sudah melangsungkan perkuliahan maksimal semester 3 pada saat mendaftar. Jadi beasiswa unggulan itu, ya betul ya tadi kata Retno, beasiswa yang dikasih berupa uang gitu ya. Jadi beasiswa unggulan sebenarnya sama saja sama beasiswa lain, cuman yang menjadi incaran bagi para pengejar beasiswa itu biasanya kan kayak jumlah uangnya begitu. Nah, di beasiswa unggulan ini alhamdulillahnya, syukurnya jumlah yang diberikan itu lumayan banyak dan mengcover ada beberapa komponen lah. Nah, biasanya kan beasiswa itu ada yang cuma mengcover biaya UKT, ada yang cuma ngasih sekian per semester, tapi kalau dari beasiswa unggulan ini, dia memberikannya itu dari biaya hidup, biaya buku, sama biaya UKT. Jadi, lumayan tertutupi lah ongkos-ongkos pendidikan selama berkuliah itu dengan adanya beasiswa unggulan ini. Jadi, ya banyak yang mau dapat, dan sedihnya itu kadang informasi tentang beasiswa unggulan masih sedikit yang tahu. Nah, ini contohnya bisa dilihat dari kolom chat, masih banyak yang belum tahu beasiswa unggulan, padahal di beasiswa unggulan itu yang berhak mendapatkan beasiswanya tidak cuma kayak mahasiswa yang sudah berkuliah beberapa tahun, tapi dibatasi hanya untuk mahasiswa baru sama mahasiswa ongoing. Ini typo ya, harusnya di sini mahasiswa ongoing. Jadi beasiswa unggulan itu diberikan untuk mahasiswa yang menjalani pendidikan strata 1 atau sarjana kepada 2 tahap jenjang. Nah, ini kalau di beasiswa unggulan itu atau di BU itu dibagi jadi 2, ada mahasiswa baru sama mahasiswa ongoing. Jadi pas teman-teman baru masuk kuliah, kayak biasanya kan masuk kuliah itu di bulan Agustus. Pada saat teman-teman masih semester 1 itu bisa langsung mendaftar beasiswa unggulan.
Nah, untungnya juga pas masih semester 1, teman-teman itu cukup mengirimkan berkas nilai rapor pas SMA. Jadi sedangkan kalau biasanya beasiswa lain itu harus mencantumkan nilai pas kuliah, padahal kan biasanya nilai-nilai pas SMA itu lebih tinggi ya. Biasanya kadang begitu kan, kayak nilai-nilai tak pas SMA itu tinggi-tinggi begitu. Sedangkan pas masuk kuliah kadang mungkin karena baru penyesuaian, terus mungkin memang jurusan yang susah, makanya nilainya biasa nggak sebagus pas SMA lah. Makanya sangat disarankan begitu ya untuk teman-teman bisa daftar pas nanti baru lulus, baru lulus di universitas terus langsung daftar, itu sangat disarankan karena ini mendaftarnya bisa pas semester 1, terus nilai rapor yang dicantumkan itu nilai rapor pas SMA. Terus pada saat mendaftar sebagai mahasiswa baru juga teman-teman itu bisa memasukkan data-data sertifikat prestasi teman-teman pas SMA. Biasa kan, nah itu lagi pas SMA itu kadang ada yang lebih aktif pas SMA dibandingkan pas masuk kuliah, lagi-lagi mungkin karena baru beradaptasi. Nah itu bisa lah teman-teman masukkan data-data prestasi teman-teman pas SMA untuk mendaftar di beasiswa unggulan. Nah, tapi beasiswa unggulan itu atau BU itu tidak cuma untuk mahasiswa baru, tapi juga diberikan kepada mahasiswa pada semester 2 atau maksimal pada semester 3. Namun bedanya ya harus mencantumkan nilai pada saat kuliah tadi, dan penilaian untuk prestasinya juga dilihat dari prestasi teman-teman selama perkuliahan. Beda sama pada saat teman-teman mendaftarnya itu ketika masih semester 1. Terus ada persyaratan IPK juga, IPK-nya harus 3,25 minimal. Nah, buat teman-teman yang mau cari infonya, bisa lihat di websitenya beasiswa unggulan di beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id. Nah, ini biasanya jadwal pendaftarannya itu tidak berubah-berubah sih. Umumnya memang dibuka pendaftarannya itu di bulan Oktober. Terus seleksinya nanti ada seleksi administrasi atau seleksi berkas. Jadi nanti teman-teman registrasi di website yang tadi, terus masukkan data-data kayak nilai rapor, sertifikat, terus ada surat pernyataan, terus mungkin ada pernyataan tentang kayak yang menyatakan kondisi ekonominya teman-teman, kayak listrik, luas rumah, begitu-gitulah yang umum di berkas-berkas yang umum dimasukkan ketika mendaftar beasiswa begitu. Nah, itu di seleksi berkas. Terus dari seleksi berkas nanti menunggu beberapa saat, lalu lanjut ke seleksi wawancara. Jadi dari seleksi ini, seleksi administrasi, bakal ada beberapa yang gugur, terus masuk ke seleksi wawancara. Oh ya, tadi lupa Kak, di seleksi administrasi yang dinilai sih kayaknya setauku itu yang paling penting itu ada prestasinya teman-teman sama nilai, terus menilai juga esai. Nah, nanti teman-teman bikin esai, sama satu lagi mungkin kondisi ekonomi, mungkin di situ yang dinilai itu sih sepertinya ya setauku. Terus nanti habis dari seleksi berkas masuk ke seleksi wawancara. Terus sudah deh, nanti dari seleksi wawancara teman-teman tinggal tunggu hasilnya, dan kalau misal lolos nanti ada pembekalan sama penjelasan teknis sekaligus penandatanganan kontrak. Terus nanti dicairkan dana beasiswanya. Jadi kalau misal teman-teman lihat di sini kayak sebentar aja begitu ya waktunya. Cuman dari Oktober sampai Desember sudah bisa dapat uang, sudah bisa dapat beasiswanya. Dan mungkin dibandingkan dengan beasiswa-beasiswa lain, beasiswa unggulan ini tergolong gampang dan tidak ribet buat pendaftarannya. Jadi sangat kusarankan lah untuk teman-teman daftar nanti. Itu sih, dan mungkin yang perlu di-highlight juga selama di seleksi administrasi ini, yang tadi kusebutkan ada penilaian esai. Nah itu biasanya esainya tiap tahun pasti sama temanya. Temanya itu kontribusi terhadap Indonesia 2045. Itu dari tahunku 2019, terus di pendaftaran tahun depan 2020, 2021, 2022 kemarin tema esainya itu sama terus. Jadi ya mungkin kalau teman-teman ambis mau sekali dapat beasiswa unggulan bisa disiapkan dari sekarang.
Ini tuh kalau dari jadwalnya, terus benefitnya tadi yang aku bilang, biaya perkuliahan, ini tadi ada biaya pendidikan, biaya hidup, dan biaya buku. Jadi benar-benar di-cover dari semester 1 sampai semester 8 dan selama 48 bulan. Jadi ya betul-betul dari tahun pertama teman-teman kuliah sampai akhir itu dibantu sama beasiswa unggulan ini. Terus ada biaya buku juga. Jadi mungkin dari pemerintah sadar begitu kalau kehidupan perkuliahan itu kan butuh banyak sumber belajar, terutama buku, dan ya teman-teman atur nih sendiri nanti uangnya mau dipakai buat apa begitu. Ini makanya ada biaya buku juga, terus nanti dikasihnya per tahun gitu. Terus paling ini benefit tambahan sih, ada forum beasiswa unggulan, tapi kayaknya tidak apa ya, tidak sesignifikan itu manfaatnya. Mungkin yang paling signifikan uangnya mungkin ya. Terus kekurangannya mungkin kalau di beasiswa unggulan tidak diperkenankan. Jadi sama teman-teman sudah menjadi penerima beasiswa unggulan, itu sudah tidak boleh lagi mengambil beasiswa lain, karena prinsipnya pemerintah itu ya beasiswa yang diberikan dengan adanya DU ini sudah cukup untuk menghidupi kehidupan teman-teman selama perkuliahan. Jadi ya kasihlah kesempatan untuk yang lain, ambil beasiswa yang lain, teman-teman yang sudah dapat BU, ya nggak usah lagi lah begitu. Terus tidak ada pembinaan khusus. Nah ini biasanya kan kalau beasiswa-beasiswa lain kayak mungkin teman-teman pernah dengar Tanoto Foundation beasiswa itu dia ada pembinaan khusus, kayak ada camp dan lain sebagainya. Nah itu di beasiswa unggulan tidak ada. Terus wajib laporan per semester, tapi pelaporannya itu cuman melaporkan nilai IPK di semester itu sama sudah bayar UKT. Yang lainnya kayak biaya hidup, teman-teman mau hidup beli apa saja itu tidak dilaporkan, yang dilaporkan cuman UKT sama IPK. Nah ini ku cantumkan SS-an dari kontrak beasiswaku. Jadi ngerinya juga di beasiswa unggulan itu ada apa ya, kayak denda atau sanksi bagi teman-teman kalau melanggar aturan-aturan yang ada, misalnya aturan dari 1, 2, 3 ini dilanggar begitu. Ini pelanggaran-pelanggaran yang sanksi-sanksi yang bisa dikasih, kayak bisa dapat teguran tertulis, bisa ada pemotongan beasiswa, pembatalan, pengembalian dana, sama ini yang paling keras sih sanksinya itu denda sebesar 2 kali lipat dari nilai beasiswa yang telah dibayarkan. Jadi contohnya tadi kalau misal teman-teman nekat begitu mau ambil beasiswa lain, kayak aduh masih mau lagi butuh lagi uang lebih banyak dari BU. Nah teman-teman bisa didenda sebesar 2 kali lipat dari nilai beasiswa yang sudah didapat dari BU. Itu sih, tapi ya harusnya kalau teman-teman bisa mengatur keuangan dengan baik, harusnya cukup-cukup Ji, dan sanksi-sanksi ini sebenarnya ya bisa tidak terjadi begitu. Mungkin itu sih kalau dari beasiswa unggulan. Mungkin bisa dilanjut sama Akil. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Irma. Nah, ini berikutnya teman-teman. Tadi kan Kak Irma udah jelasin tentang apa sih itu beasiswa, ada jenis-jenis beasiswa. Juga contohnya yang Kak Irma itu udah dapat, salah satunya itu beasiswa unggulan. Nah, berikutnya ini Kak Akil akan jelasin tentang beasiswa Karya Salemba 4 atau biasa disingkat KSE. Nah, untuk teman-teman sendiri kalau mau tahu info lebih lanjutnya ada di linknya itu kse.or.id, terus di IG-nya untuk info-info lebih lanjut tentang beasiswa Karya Salemba 4 itu ada di IG-nya beasiswa_KSE. Nah, bisa dilihat di sini untuk beasiswa KSE sendiri itu ada kampus mitranya. Jadi tidak semua kampus di Indonesia itu diajak kerjasama gitu. Hanya kampus-kampus tertentu saja yang bermitra dengan KSE ini.
Nah, dan kebanyakan juga umumnya seperti ini kayak universitas negeri kayak misalkan Unhas atau ITB atau IPB dan lain-lain kayak gitu. Tapi aman sih, ini tersebar juga di seluruh daerah di Indonesia gitu. Boleh next. Nah, untuk tata cara pendaftarannya ini sebenarnya ini kayak seleksi berkasnya. Yang pertama itu upload dokumen, ada di websitenya, terus juga ada lengkapi datanya. Nah, terus juga ini registrasi wajibnya. Jadi sebenarnya untuk tahun ini proses pendaftaran beasiswa KS itu cukup berbeda sama pas Kak Akil mau coba daftar beasiswa ini. Dulu pas tahun Kak Akil itu belum ada ini buat yang syarat nomor 3 yang buat vlog ini belum ada. Namun tahun ini udah ditambahin lagi. Jadi channel itu wajib membuat kayak vlog gitu, kayak mungkin video singkat kayak perkenalan gitulah intinya. Nah, yang terus ada ketentuan-ketentuannya juga seperti itu. Boleh di next. Nah, untuk timelinenya ini sebenarnya sumbernya dari IG-nya KSE juga. Nah, kalau misalkan untuk beasiswa Kak Irma tadi periodenya itu Oktober, mulainya itu sekitaran Oktober kan. Nah, untuk yang beasiswa KSE ini timelinenya itu dimulai di awal tahun gitu. Jadi pertama dia ada roadshow dan sosialisasi beasiswa. Biasanya itu ada perwakilan-perwakilan di tiap kampus. Jadi dijelasin ini beasiswa KSE itu apa, benefitnya apa, programnya apa-apa aja, dan lain-lain. Terus juga kemudian ada masa registrasinya online. Nah, untuk masa registrasinya ini teman-teman perlu perhatikan, ini kan 22 Februari sampai 1 Mei. Memang kayak Kak lihat dari tahun-tahun sebelumnya juga sama lamanya kayak berbulan-bulan, tapi untuk kampus tertentu itu ada batas waktunya. Misalkan kalau contohnya ITB itu misalkan 22 Februari sampai berapa minggu ya? Sampai 2-3 minggu aja. Jadi mungkin sampai Maret. Terus Maret setelahnya ke April itu beda kampus lagi. Jadi teman-teman harus perhatiin kalau misalkan nanti teman-teman udah join di universitas dan mau daftar beasiswanya, perhatiin betul-betul tanggalnya, tanggal seleksinya gitu. Terus juga ada seleksi dokumen. Ini jujur kayak berkas-berkas aja sih, kayak misalkan esai, terus foto, terus data diri, terus apalagi ya contohnya, kartu keluarga dan gitu-gitulah, kayak berkas-berkas. Terus juga terus ada pengumumannya, terus ada proses interview juga. Nah, setelah proses seleksi berkas itu ada proses interview. Nah, nanti dari proses berkas ini kan nggak semua keterima. Tapi dari pengalaman kakak cukup banyak sih yang diterima dari pendaftar KS ini. Jadi KS ini sekedar info aja juga lumayan banyak sih menerima beasiswa di seluruh Indonesia. Kalau nggak salah kemarin baca itu sampai sekarang udah 30.000 mahasiswa itu udah dibiayain sama KSE gitu. Terus ada interview, kemudian penerimaan sama verifikasi kampus gitu. Boleh di next. Nah, jadi kalau benefitnya itu mungkin agak beda ya dari beasiswa unggulan. Nah, kalau misalkan beasiswa KSE ini ada regular scholarship, itu bantuan dana pendidikan. Nah, kalau dana pendidikan itu dia itu per bulan sebesar Rp750.000 gitu. Tapi bukan kayak beasiswa unggulan tadi kayak Irma langsung
dibayar UKT-nya itu kalau di KSE itu enggak ya, cuma uang kayak uang saku gitu, biaya bulanan itu sebesar Rp750.000. Terus juga kayak ada akademi entrepreneur, jadi di sana kayak Kak Irma tadi jelasin di awal, ada juga kayak pelatihan soft skill atau hard skill kayak gitu-gitu. Terus juga achievement scholarship sama teknologi for Indonesia gitu. Boleh next. Nah, ini juga program tambahannya dari beasiswa KSE. Ada program leadership, career coaching, ada ya udah tadi ya, Entrepreneur Academy, workshop, dan teknologi for Indonesia, dan juga community development. Jadi cukup banyak program yang ditawarkan dari beasiswa ini. Nanti mungkin untuk lebih lengkapnya teman-teman boleh lihat aja di websitenya yang tadi di awal, di kse.or.id gitu. Nah, untuk berikutnya itu ada beasiswa Muda Movement. Nah, untuk beasiswa ini sendiri sebenarnya cukup beda juga ya. Nah, untuk data-datanya, untuk informasi lengkapnya bisa dicek di mudamovement.com atau di IG-nya itu Muda Movement. Nah, bedanya sama beasiswa KSE ini, jadi di beasiswa Muda Movement ini dia itu ini benefitnya itu sama-sama dana pendidikan juga, tapi besarannya itu berbeda. Terus juga sama ada program development kayak tadi, kayak leadership kayak gitu-gitu. Terus juga ada community development gitu, kayak social contribution challenge. Terus juga ada networking-nya gitu. Nah, ini beasiswanya itu khusus untuk semester 5 ke atas, minimal semester 5 yang bisa daftar. Gitu. Boleh di next. Nah, untuk tahapannya sebenarnya kalau Kaki lihat ini sebenarnya beasiswa baru sih yang baru Kaki lihat. Terus kayak Kaki lihat di IG-nya tuh kayak sebelumnya belum ada ininya. Belum ada beasiswa Muda Prestasi ini, baru tahun ini kayaknya. Nah, tahapan pendaftarannya itu kurang lebih sama ya kayak beasiswa pada umumnya, kayak daftar dulu di websitenya, terus kadang tuh beasiswa juga kan yang sebagai yang sebagaimana yang dijelasin Kak Irma tadi, bilangnya untuk promosi kan, jadi biasanya itu disuruh upload kayak Twibbon gitu dari beasiswanya. Terus habis itu daftar, ada seleksi administrasi. Nah, seleksinya itu sama juga sih kayak kita bikin esai, kita bikin motivasi kenapa kita pengen dapat beasiswanya. Terus juga mungkin kayak ini sih kayak dream mapping. Dream mapping itu kayak dalam 5 tahun ke depan itu kita mau kayak gimana, kurang lebih kayak gitu. Terus setelah seleksi administrasi, ada juga seleksinya itu, ya ini beasiswanya agak beda ya. Di sini disuruh membuat media pendidikan. Media pendidikan itu kurang lebih kayak PPT sama video. Jadi di tahap ketiga ini disuruh untuk membuat PPT terkait topik tertentu. Nah, topiknya itu udah dibagiin sama panitianya gitu. Terus setelah membuat media pendidikan, lanjut lagi ke tahap micro teaching dan wawancara. Nah, ini juga agak beda ya, ada jenis tes baru itu kayak micro teaching. Sebenarnya Kak Akil juga baru temu ini beasiswa yang ada micro teachingnya. Jadi kayak micro teaching itu kurang lebih kayak kita ngejelasin materi yang udah kita buat di
tahap sebelumnya itu kayak PPT gitu. Jadi misalnya kita nerangin secara singkat gitu terkait apa yang udah dibikin sebelumnya. Terus ada juga wawancaranya, sambil wawancara juga setelahnya gitu. Terus juga habis itu ada pengumumannya. Oh ya, untuk beasiswa ini sebenarnya yang diterima itu agak nggak terlalu banyak kayak KSC tadi. KSC tadi kan sampai ribuan di seluruh kampus. Nah ini kalau beasiswa muda cuma 50-an gitu dari seluruh itu. Yang pendaftar kayaknya cuma 1000. Terus yang diterima cuma 50-an. Jadi nggak terlalu banyak diterimanya. Gitu. Boleh di next. Nah, untuk syarat-syaratnya ada, oh ya ini khusus Muslim ya teman-teman. Jadi mungkin diperhatikan lagi untuk syarat-syarat kalau teman-teman nanti mau daftar beasiswa. Terus ada minimal 1/5, ada prestasi kampus, terus juga memiliki semangat untuk berkontribusi aktif. Terus juga ada cara-cara daftarnya, gitu. Go to next. Nah, berikutnya ini topik yang lumayan seru juga untuk gimana sih untuk teman-teman ini biar bisa dapat beasiswa. Jadi kami ini, Kak Akil dan Kak Irma ini akan bagi tipsnya nih, gimana cara dapat beasiswa. Yang pertama itu tentunya teman-teman harus rajin cari informasi beasiswa. Nah, sebelumnya Kak Akil mau tanya dulu deh. Tadi kan udah ada siapa ya tadi yang udah pernah tahu beasiswa? Ada ini Kak Putri Salwa udah pernah dengar beasiswa? Belum? Iya, kayak kira-kira Putri Salwa itu dapatnya informasinya dari mana biasanya beasiswanya? Kalau saya Kak dari orang tua Kak, dari Oh, dari kantor. orang tua. Oh, iya. Oke. Mungkin ya terima kasih ya Putri Salwa. Ya, mungkin yang lain lagi nih. Kalau Wirmayanti sudah pernah dengar beasiswa katanya. Biasanya dengarnya dari mana kalau Wirmayanti? Dari guru, dari kakak sendiri, Kak. Dari guru, dari kakak sendiri. Ya. Oke, mantap. Terima kasih Wirmayanti. Jadi ya guys, Jadi sebenarnya kalau di perguruan tinggi itu kan kita sudah kayak lebih mandiri gitulah istilahnya kan. Jadi umumnya beasiswa itu lebih banyak ada di kayak media sosial gitu. Misalkan dari Instagram ada dari TikTok biasanya juga kan sekarang udah zamannya Gen Z itu main TikTok ya. Biasa di TikTok juga ada info-info beasiswa, terus ada di Line atau mungkin di WA juga biasa disebar-sebar. Selain dari guru, dari mungkin dari orang tua dan juga dari teman-teman. Jadi teman-teman itu usahain aktif gitu cari beasiswanya biar selangkah lebih maju lah dari teman-teman yang lain kalau misalkan mau dapat beasiswanya gitu. Kan kalau mau dapat beasiswa harus tahu dulu beasiswanya itu ada atau tidak kan. Jadi teman-teman wajib carinya banyak-banyak beasiswa. Ya, next. Nah, yang kedua, tips and trick mendapatkan beasiswa itu teman-teman harus perhatikan nih secara detail persyaratannya. Nah, tadi kan di beasiswa Muda Movement itu ada minimalnya. Minimalnya itu semester 5. Berarti mungkin untuk teman-teman yang baru nanti misalkan baru kuliah itu belum bisa ambil beasiswanya. Tapi kalau yang tadi beasiswanya Kak Irma kan udah bisa dari tingkat 1 ya Kak Irma. Udah dari awal kuliah itu udah bisa
bisa daftar. Jadi teman-teman juga harus harus cermat dalam dalam melihat persyaratannya. Jangan sampai nanti teman-teman gini kayak, oh ada beasiswa nih, ada persyaratannya bikin esai, bikin bikin motivation letter, bikin video dan segala macam, terus udah dibuat tapi ternyata teman-teman kayak gak memenuhi syaratnya. Nah kan sayang gitu sih, kayak sia-sia gitu. Ternyata nggak bisa daftar beasiswanya karena nggak memenuhi syaratnya yang tadi gitu. Jadi di sini teman-teman harus perhatikan secara detail gitu persyaratannya. Di sini juga kayaknya kadang banyak orang yang gagal karena ini nggak teliti gitu baca persyaratannya gitu. Boleh di next. Nah, yang ketiga itu tips triknya kita persiapkan dari jauh-jauh hari. Nah, kenapa gini? Karena pengalaman Kagel pernah mau daftar beasiswa tapi Kagel deadlineer, jadi misalkan ditutupnya itu di pengumumannya tanggal 30. Ternyata tiba-tiba kayak dari pihak beasiswanya ternyata ditutupnya itu lebih awal gitu. Jadi karena mungkin kuotanya udah penuh atau gimana, jadi kayak ditutup gitu. Terus juga kayak biasa gini sih, biasa yang beasiswa yang banyak pendaftarnya, kalau misalkan teman-teman kayak submitnya itu di akhir-akhir, nah biasa webnya itu bisa error. Nah kadang itu banyak Akil lihat atau temu itu di Instagram, kayak komennya itu bilang nggak bisa login Kak, nggak bisa submit. Padahal dia udah siapin berkasnya, tapi karena kayak nunda-nunda gitu, akhirnya juga nggak bisa daftar beasiswanya. Kayak sayang banget gitu. Cuma gara-gara sepele gini, jadi nggak bisa daftar beasiswanya. Gitu. Oke, boleh di next. Nah, nomor yang keempat itu teman-teman harus pintar-pintar atau strategi. Misalnya kayak gini, kan tadi ada beasiswa KRMA itu bulan Oktober misalnya. Nah, terus beasiswa yang KS itu tadi bulan Januari misalnya. Jadi misal teman-teman itu kejar yang duluan dulu deadline-nya gitu. Jangan siapin yang di belakang-belakangan yang masih lama. Jadi yang udah dekat deadline-nya itu disiapin. Terus misalkan ada 2 beasiswa yang daftar bersamaan, teman-teman juga harus harus pintar-pintar milihnya, yang kira-kira yang mana yang bisa diselesaikan, kira-kira teman-teman itu butuhnya beasiswanya yang mana. Kan setiap beasiswa itu kayak punya beda-beda benefit. Kayak Kak Irma tadi, benefitnya kayak kebanyakan itu dari biaya pendidikan gitu sama uang biaya bulanan gitu-gitu. Tapi mungkin kurang di pelatihan soft skill atau hard skill-nya gitu. Nah, itu jadi disesuaikan juga sama kebutuhannya teman-teman. Teman-teman itu maunya apa gitu. Kalau itu kan itu, tapi kalau misalkan ada 2 yang bersamaan ya, kalau nggak bersamaan juga kayaknya daftar semuanya nggak apa-apa. Yang lolusnya di mana juga baru diterima gitu. Oke. Mungkin boleh dilanjut. Nah, yang berikutnya itu sering berlatih. Nah, kenapa harus sering berlatih sih? Kan kalau kita pertama kalau kita misalkan baru pertama daftar beasiswa itu mungkin agak ada beberapa teman kayak kaget gitu, persyaratannya itu banyak, kayak bikin esai, bikin banyak isi-isi biodata gitu-gitu, dan itu kan butuh waktu untuk bisa bikin esainya jadi bagus, bisa bisa bikin esainya bagus dan
bisa masuk gitu ke syarat dari beasiswanya. Nah, terus juga kan secara umum itu beasiswa ini sih tahapannya itu ada esai sama wawancara yang umum banget ya. Mungkin ada yang lain tadi yang micro teaching itu nggak terlalu sering, tapi yang paling seringnya itu ada di esai sama wawancara. Jadi teman-teman harus banyak-banyak berlatih nih dari cara bikin esai yang baik itu gimana. Teman-teman itu tentunya harus perhatikan sesuai temanya. Jadi kalau misalkan temanya tadi bahas apa, jadi teman-temannya nulisnya tentang itu, jangan tentang yang lain gitu. Usahakan teman-teman istilahnya tepat sasaran gitu esainya, gitu biar esainya itu bisa diterima. Terus juga terus juga teman-teman ini harus evaluasi diri. Misalkan teman-teman ini udah lulus seleksi berkasnya. Nah, teman-teman evaluasi dari berkasnya tadi untuk persiapan di tahap wawancaranya juga. Nah, di wawancaranya ini biasanya itu ditanyain terkait terkait ada juga beberapa beasiswa itu yang tanyain terkait esai yang teman-teman tulis gitu. Jadi usahain yang ditulis itu juga sesuai dengan dengan kondisi saat ini, dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, juga sesuai dengan cita-cita teman-teman. Jadi biar nanti pas wawancara bisa lancar gitu. Jangan lupa juga misalkan kalau udah lolos seleksi berkas, teman-teman juga banyak latihan untuk wawancaranya. Misalkan bisa sama temannya nih minta tolong tanyain gitu, minta tolong jadi pewawancara temannya, kayak tanya-tanya gitu, terus teman-teman bisa latihan jawab gitu pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan beasiswa itu banyak sih di internet, yang umum-umum itu banyak, kayak teman-teman perkenalkan dirinya, teman-teman cita-citanya mau jadi apa, terus kelebihan kekurangan itu kayak contoh-contoh pertanyaan wawancara yang teman-teman umum banget ditanyakan di wawancara. Jadi infonya itu juga udah banyak di internet. Jadi tinggal dari teman-teman aja ini mau nggak dapat beasiswanya. Kalau mau harus sering-sering berlatih gitu. Oke, boleh di next. Nah, tips selanjutnya itu jangan pernah menyerah. Jadi jujur, Kak Akil tuh sebenarnya udah cari beasiswa dari semester 1, dari sejak semester 1, semester 2 dan sejak tahun pertama gitu. Tapi Kak Akil baru dapat beasiswanya itu di semester 7. Bayangin, Kak Akil tuh udah coba apply beberapa beasiswa dari semester 2 sampai semester 7, tapi baru diterimanya di semester 7 tadi. Nah, jadi teman-teman itu misalkan gagal beasiswa, nggak apa-apa, itu kan kayak pembelajaran gitu sih. Teman-teman kalau misalkan gagal, ambil evaluasinya, kira-kira kurangnya di mana, misalkan esainya kurang atau wawancaranya kurang, itu teman-teman evaluasi, terus coba daftar lagi di tempat yang lain, siapa tahu keterima gitu. Kayak ada kata orang nih, fall down 7 times, get up 8. Jadi kayak 7 kali jatuh, kita bangkitnya 8 kali gitu. Siap. Terus ada ini juga kata-kata, smooth sea never met a skilled sailor. Itu apa sih artinya, Kak? Artinya adalah pernah dengar nggak kayak pelaut hebat nggak pernah ada itu di ombak yang tenang, kayak gitulah kurang lebih. Jadi kayak kita mau jadi orang yang hebat, harus berani tantang juga diri kita untuk untuk be next level gitulah istilahnya. Kita step up our game gitu. Ya gitu lah kurang lebih. Jadi
teman-teman harus apa ya? Mulai dari sekarang juga kan teman-teman dari sekarang kan juga ini di Bimbel IFES mau menghadapi salah satu tantangannya itu mau masuk perguruan tinggi. Nah, itu juga teman-teman harus apa ya? Harus banyak-banyak ekstra lah berlatih gitu biar dapat jurusan atau kampus yang diinginkan. Gitu. Oke, kayaknya udah habis ya. Next, boleh next. Ya, kayaknya udah habis pemaparan materinya. Oke, silakan mungkin dari teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Aan. Wah, oke. Keren sekali materi dari Kak Irma dan juga Kak Akil ini tadi. Jadi sudah dijelaskan tadi tentang apa itu beasiswa dan juga apa manfaatnya kita dapat beasiswa. Terus dijelaskan juga dari Kak Irma pengalamannya mengenai dia sebagai besuan dari beasiswa unggulan, dan juga Kak Akil nih yang bisa dapat 2 beasiswa nih. Tadi ada beasiswa beasiswa KSE, terus dia juga beasiswa Pemuda, Muda. Nah, jadi ya muda movement tadi Kak Acil ya, dan juga KSE. Jadi tidak bisa dipungkiri itu kalau sebenarnya kita bisa dapat 2 beasiswa, yang penting kita penuhi syaratnya. Seperti Kak Akil kan syaratnya kan tidak boleh lebih dari 1 beasiswa. Jadi bisalah lebih dari 1 beasiswa begitu. Dan juga di akhir sesi tadi Kak Akil juga jelaskan tentang tips-trik bagaimana sih kita bisa dapat beasiswa itu, seperti rajin mencari informasi, lihat secara detail pesertanya apa aja, terus persiapkan dari jauh hari, atur strategi, dan juga sering berlatih dan evaluasi diri. Dan terakhir juga jangan pernah menyerah. Oke, mungkin kita bisa, mungkin sudah banyak ini di pikiran peserta ini yang ingin bertanya, kayak wah seru sekali materinya ini Kak, dari Kak Akil dan juga Kak Irma. Jadi saya kayak wah sangat menarik lah, jadi kayak timbullah pertanyaan-pertanyaan yang sangat berguna lah untuk bisa dijawab sama Kak Akil dan juga Kak Irma. Oke, mungkin ini ada pertanyaan pertama nih dari Atika. Mungkin bisa aktifkan mic-nya biar bisa langsung berbincang langsung dengan Kak Akil dan Irma. Bagaimana, Atika? Halo. Iya, Kak. Bisa langsung ditanyakan nih pertanyaan yang di kolom chat ini. Iya, Kak. Jadi pertama pertanyaanku itu Kak untuk Kak Irma tentang beasiswa unggulan tadi. Kan tadi ada katanya syarat IPK-nya itu 3,25. Nah, pertanyaanku Kak, kalau misalnya IPK itu dari semester 1 ke semester 2 misalnya turun, tapi tetap di atas 3,25, apakah bermasalah Kak? Dan tadi juga yang pertanyaan kedua, tadi sempat disinggung bahwa dalam administrasi itu penilaiannya itu juga ada yang namanya esai, dan saya baca-baca atau cari-cari itu Kak, esai itu termasuk syarat atau penilaiannya itu sangat agak ketat Ki Kak, karena ya pasti diperhatikan Ki bagaimana penulisan esainya, terus pasti juga ada kayak syarat tipe-tipenya dari dari perekrut itu mau sasaran beasiswanya ini ke siapa. Jadi mau tanyakan terkait bagaimana Kak Irma itu sendiri susun Ki beasiswanya, apakah ada bagaimana Kak Irma itu susun Ki esainya, apakah ada trik-trik khususnya, bagaimana caranya supaya esainya itu dilirik dan menarik kelihatannya Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan dari Atika. Jadi pertanyaan pertama tadi bagaimana jika IPK turun, kan tidak ada batas IPK kan, bagaimana jika turun dan apakah ada masalah dari itu. Terus ini juga pertanyaan kedua tadi tentang bagaimana, mungkin sama ya pertanyaan dari Putri Salwa, mungkin bisa langsung dijawab juga. Jadi bagaimana tips and trik dari menulis esai yang baik dan benar. Oke, mungkin Kak Irma dan Kak Akil bisa langsung menjawab, dengan ini dipersilahkan.
Mungkin saya jawab duluan ya. Jadi buat beasiswa unggulan itu sebenarnya kalau aturan tentang IPK di atas 3,25 itu baru dikeluarkan tahun kemarin. Jadi pas saya daftar persyaratan IPK-nya itu 3, minimal 3, tapi nggak tahu kenapa buat ITB tuh minimal 2,75. Jadi ada dibedakan sendiri ITB begitu. Terus kalau misal di sepanjang keberjalanan misal sudah tanda tangan kontrak terus IPK-nya turun, apakah itu tidak boleh? Sebenarnya tidak apa-apa turun asalkan tetap di atas syarat yang tadi. Kayak harus di atas 3, mungkin sekarang sudah 3,25 deh. Nah, untuk persyaratan pendaftaran tadi yang mungkin siapa tadi tanya Atika di apakah berpengaruh kalau misal IPK misal semester 1 3,5 terus semester 2-nya itu 3,4 itu kan turun IPK-nya tapi turun IP-nya tapi IPK-nya masih di atas 3,25. Nah, itu sebenarnya saya juga mungkin tidak bisa memberikan jawaban yang oh pasti begini karena kan saya bukan yang melakukan seleksi begitu, tapi setahuku harusnya itu kan cuman sebagai syarat dan IPK itu kan dihitungnya ada perhitungan dari semester 1 dan semester 2 begitu. Jadi selama masih di atas 3,25 harusnya sah-sah saja sih sudah memenuhi syarat. Dan ini mungkin apa ya mungkin saran gitu dari saya buat teman-teman. Jadi pas daftar beasiswa ataupun melakukan apapun itu kayak nggak usah takut duluan begitu, asal memenuhi syarat gas saja dulu. Kayak tadi Atika mungkin nggak tahu sih ini kasusnya Atika yang turun IPK-nya atau nggak tahu siapa, tapi asalkan memenuhi syarat gas saja dulu begitu. Jangan kok takut kayak turun ke IPK ku jadi turun IP ku nanti tidak lulus kan. Nah itu kan kita belum tahu begitu apakah akan lulus atau tidak. Jadi ya do your best saja dulu asalkan memenuhi syarat. #good. Itu tadi pertanyaan pertama mungkin dari Atika, semoga menjawab. Terus sampai pertanyaan kedua tentang tips esai ya. Nah jadi tentang tips esai, oh ya ini mungkin ku bacakan ya judulnya esaiku dulu itu judulnya Aku Generasi Unggul Kebanggaan Indonesia. Jadi mungkin dari tema esainya tuh sudah tergambar begitu. Kita disuruh membuat esai yang isinya itu menggambarkan tujuan kita, bagaimana sih cara kita berproses atau cita-cita tak sebagai generasi unggul kebanggaan Indonesia. Mungkin lebih ke apa kontribusi yang kita bisa berikan ke Indonesia sebagai salah satu generasi unggul begitu sebagai calon penerima beasiswa unggulan. Nah, itu tentunya teman-teman dalam menuliskan esai harus sesuai sama temanya terlebih dahulu. Jangan kayak temanya minta ini terus teman-teman semaunya bikin esai begitu. Itu mungkin awam ya mungkin sarannya kalau itu. Tapi selama saya menulis esai kemarin itu kan esainya ini lebih ke menceritakan tentang tujuan dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya ini saya dapat tips dari kakakku sih. Jadi kakakku bilang kalau misal menulis esai itu ada psikologinya. Jadi diusahakan ketika menuliskan esai yang bentuknya itu cerita, jangan banyak pakai kata subjek pertama atau saya begitu. Jangan banyak menggunakan kata saya karena itu bagi pembaca itu terkesan egois. Nah itu mungkin salah satu psikologi penulisan esai juga ya. Jadi ya kalau bisa minimalkan penggunaan kata saya. Ini mungkin lebih ke saran teknis ya. Terus yang kedua, usahakan esaimu itu pas kau baca atau mungkin orang awam baca itu bisa atau mudah dimengerti begitu. Jadi kayak kau bayangkan dirimu itu bukan kau, jadi bukan kau yang tulis begitu. Atau mungkin pas kau tulis esai, selesai tulis kau bisa kasih ke temanmu untuk baca dan kalau menurutnya temanmu esaimu itu sudah mengalir kayak dari A tidak tiba-tiba ke C tapi ke B dulu terus ke C dan terstruktur dan mudah dimengerti itu harusnya itu bisa menjadi esai yang baik. Tapi
selain bisa mudah dimengerti, tapi karena ini esainya untuk mendaftar beasiswa, usahakan esaimu itu membangkitkan semangat lah, apalagi untuk khususnya esai beasiswa unggulan kan temanya Aku Generasi Unggul Kebanggaan Indonesia. Jadi ya pandai-pandai merangkai kata yang bisa menunjukkan oh kamu benar-benar punya apa ya, kayak tujuan yang konkret buat Indonesia, dan kontribusimu itu bisa kau salurkan apabila dibantu dengan beasiswa unggulan ini. Mungkin kayak begitu sih kalau saran pembuatan atau penulisan esai dari saya. Mungkin dari Akil ada tips lain begitu. Oh ya, sebenarnya yang dijelasin Kak Irma itu udah apa ya, udah cukup bagus juga sih. Tips-tipsnya itu udah ya bagus untuk diterapin gitu. Mungkin Kak Akil mau tambahin apa ya? Ini udah dimention juga sih sebelumnya, tapi kayak penggunaan kata ya, penggunaan diksinya itu diperhatiin lagi. Yang apa? Kira-kira siapa sih yang mau baca esai kita gitu. Jangan sampai kita karena keseringan, misalkan kita kan dari Sulawesi, kayak tulis esainya itu dalam bahasa apa, kayak logat-logat Sulawesi gitu. Jadi nulisnya esainya itu disesuaikan sama siapa yang mau baca gitu. Kita mau tahu ke siapa kita mau kasih esainya. Terus juga biasanya itu esainya kayak berstruktur gitu, ada intro, isi, sama penutup. Jadi mungkin di intronya itu biasa kita perkenalan juga tentang diri kita, siapa kita itu, asalnya dari mana, cita-cita kita apa, kelebihan kekurangan gitu. Terus juga mungkin di di tengah-tengah mungkin kita kasih contoh gimana kita menghadapi suatu peristiwa mungkin, atau bagaimana kita dalam berorganisasi mungkin, gitu-gitu. Mungkin kita tonjolkan gitu kelebihannya. Terus juga tapi kita jangan lupa kita hanya terpaku sama diri kita gitu. Kita juga harus ingat kalau kita juga harus kasih kontribusi ke mungkin ke beasiswanya atau mungkin ke masyarakat Indonesia gitu. Terus juga ada penutupnya, mungkin penutupnya lebih kayak harapannya itu untuk beasiswanya gimana, sama apa-apa aja yang dilakukan untuk beasiswanya gitu. Terus juga mungkin untuk tips lainnya, teman-teman bisa kayak tadi Kak Irma tanya teman yang lain minta review, terus juga bisa cari-cari di internet juga banyak sih contoh-contoh. Kalau misalkan teman-teman masih kebingungan gitu untuk contoh beasiswa, contoh nulis esainya itu banyak contoh esainya gimana. Untuk yang udah nerima beasiswa juga kayaknya banyak sih di internet contoh-contohnya. Jadi teman-teman bisa pelajarin dari situ kira-kira apa nih yang poin plusnya dari esai ini, kenapa bisa diterima gitu. Gitu menurut Kak Akil. Oh ya, Oke, mungkin mau tambahkan oke, sedikit. silakan. Ini sedikit saja sih. Jadi mungkin karena kan pendaftarannya masih buka beberapa bulan lagi. Nah, mungkin kalau teman-teman mau siapkan dari sekarang, supaya kadang ada yang bilang kayak kalau mau menulis dengan baik itu harus rajin membaca, karena dengan membaca itu kan makin banyak kosakata yang kita tahu begitu. Jadi pas menulis juga lebih lancar lah. Terus mungkin latihan menulis juga perlu, sama pas menulis itu, oh ya ini satu lagi tipsnya. Jadi pas menulis esai itu, usahakan pembuka esaimu itu catchy buat pembaca, kayak unik begitu. Jadi kan kayak bayangkan kau sebagai perekrut atau yang menseleksi beasiswa, terus banyak sekali esai, ada 10.000 mungkin pendaftar. Dan kalau pembuka esaimu biasa-biasa saja, itu kan jadi tidak menarik untuk dibaca. Jadi ya mungkin kayak di skip saja begitu. Jadi usahakan pembuka esaimu itu ya bisa menarik begitu. Kayak oh ini menarik kayaknya isinya dari pembukanya gitu. Dan kalau mau lihat beda contoh esainya Akil atau esaiku, bisa cek aja nanti Boleh. dikirimkan.
Oke, terima kasih dari jawaban dari Kak Akil dan juga Kak Irma tadi. Dari pertanyaan tadi yang dijawab yang pertama itu yang tentang IPK. Jadi kata Kak Irma nggak usah terlalu dipikirin, pokoknya gas dulu aja. Nanti bakal ada jalan kok, bisa kok, tenang aja. Pokoknya gas dulu aja lah. Terus tentang apa tadi? Tentang esai tadi ya. Nah tadi sudah dijelaskan juga sama Kak Akil dan juga Kak Irma, banyak sekali masukan-masukan yang bisa kita lakukan seperti tadi. Mungkin lebih banyak membaca lagi agar banyak literatur yang dapat kita jadikan referensi atau apa. Terus tadi juga mungkin bisa diksinya diperbaikin, terus pembukaannya juga lebih menarik agar pembaca lebih tertarik membaca esai kita, dan juga mungkin bisa sebelum dikumpulkan teman kita disuruh sebagai penilai lah apakah sudah bagus atau gimana. Mungkin itu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, silakan yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand. Oke, siapa lagi yang mau bertanya, silakan raise hand. Nggak usah malu-malu nah guys. Susah kesempatan ini jadi pembicara Kak Irma sama Kak Akil, susah-susah. Iya, guys, bertanya. Mungkin ini ya, kalau sambil tunggu ada yang mau bertanya, mungkin saya mau cerita saja sih sedikit. Mungkin nanti Akil juga mau cerita. Jadi mendapatkan beasiswa itu seenak itu teman-teman. Maksudnya kayak apa ya? Kalau saya sendiri seperti yang aku bilang tadi begitu. Setelah mendapatkan beasiswa, apa ya, beban orang tuaku itu bisa kurangi. Jadi ya teman-teman nanti pas pas masuk perguruan tinggi mungkin tidak usah khawatir lagi kayak takut masalah ekonomi itu tidak perlu, karena banyak beasiswa yang tersedia dan bisa teman-teman daftarkan gitu. Jadi ya enggak usah, jangan sampai inilah apa jadi teman-teman enggak jadi daftar kuliah gara-gara masalah biaya, itu sangat disayangkan dan jangan sampai terjadi. Itu sih. Terus selama mendapatkan beasiswa jadi apa ya, kayak ada tanggung jawab tersendiri juga, mungkin karena saya dapat beasiswa jadi tidak boleh menyia-nyiakan beasiswa ini. Jadi ada dorongan tersendiri dan penyemangat juga untuk mempertanggungjawabkan beasiswa yang sudah diterima. Jadi mungkin lebih bersemangat untuk kuliah, terus kayak lebih bersemangat ikut organisasi, lebih bersemangat untuk berprestasi dan sebagainya. Mungkin setelah dapat beasiswa itu ada dorongan-dorongan kayak gitu. Mungkin buat beasiswa yang diterima Akil karena ada pembinaan-pembinaannya juga, harusnya lebih terasa sih dorongan-dorongan kayak begitunya. Oke, gimana nih guys? Masih tidak ada yang bertanya nih? Kak, masih bisa bertanya? Oke, silakan. Silakan Putri Salwa bertanya. Kan tadi caranya Kak secara online, maksudnya Kak Zoom. Halo, putus-putus di saya atau di saya gini? Ya, agak putus, Salwa. Oh, tulis saja Kak. Oke, boleh ditulis. Yang lain juga tahu ya, masa Salwa terus 2 kali misalnya bertanya ini kulihat. Yang lain dong. Coba di Pratiwi, Ernayanti, Izali, Warisman berarti Warisman. Masih ada semua gini kah atau tidurnya semua? Masih ada, Kak. Tes. Oh, masih ada tahu. Bertanya nah. Gak usah malu-malu guys, bertanya saja. Jarang-jarang loh ini ada Kak Irma sama Kak Akil langsung tanya di sini. Iya, tumben Warisman diam-diam.
Warisman? Tidur kayaknya nih Warisman. Jangan dulu live-nya guys, nanti di akhir sesi bakal ada pengumuman tutor of the month sama sis of the month. Oke, nih dari Putri Salwa, Kak, apakah pada tes wawancara dilaksanakan secara online? Dan sarannya, Kak, bisa untuk diberi tips dan trik untuk dalam menjawab wawancara. Oke, silakan mungkin dari Kak Irma sama Kak Akil, dipersilakan untuk menjawab. Mungkin Kak Akil dulu ya, nanti kalau ada boleh ditambahin sama Kak Irma. Untuk pertanyaan wawancaranya itu, kalau yang Kak Akil ikutin yang KSE sama Movement, dan sebenarnya semuanya sih yang Kak Akil ikutin itu kebanyakan karena kayak berasal dari seluruh Indonesia juga, jadi wawancaranya itu biasanya diadakan secara online gitu. Ya sejauh ini ya yang Kak Gila itu ya ikuti itu wawancaranya secara online. Nah, terus untuk sarannya untuk menjawab untuk menjawab wawancara mungkin teman-teman mesti ini sih siapin dari beberapa hari sebelumnya. Misalkan teman-teman nih udah dinyatakan lolos ke seleksi wawancara. Nah, saran Kak Gila itu dari situ mulai cicil-cicil sih kalau bisa kayak kira-kira nih pertanyaan apa aja yang muncul dalam wawancara. Misalkan tadi kayak perkenalan diri, terus juga kelebihan kekurangan, dan juga kayak apa ya biasanya. Nanti 5 tahun ke depan itu mau kayak gimana. Terus ini sih yang paling aneh juga kenapa si pewawancara itu atau si dari bagian beasiswanya itu harus milik kita sebagai beasiswanya gitu. Nah, terus juga ini sih salah satu yang mungkin Kak Akil juga pernah kelewat, tapi Kak Akil jadiin pembelajaran itu ini pernah ditanya masih ada yang mau ditanyain nggak untuk beasiswanya gitu. Jadi itu sebenarnya kayak pertanyaan menjebak gitu sih. Jadi kalau misalkan teman-teman kayak ditanyain masih ada pertanyaan untuk pewawancaranya, mungkin teman-teman jawab aja, jangan bilang kayak udah nggak ada. Nah itu dari yang Kak Akil baca itu tujuannya untuk tahu kalau teman-teman itu seberapa ingin sih bergabung di lembaga beasiswanya gitu. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan itu ditanyanya aja. Contoh pertanyaannya itu bisa kayak kegiatannya apa aja di dalamnya, terus masa aktif beasiswanya itu sampai kapan kayak gitu. Terus kalau misalkan tuh tips untuk menjawabnya sebenarnya kayak itu sih teman-teman banyak latihan. Intinya misal kan itu wawancara dibatasin waktunya. Jadi teman-teman latihan kayak menjawab secara on point gitu, secara ringkas tapi masuk semua jawaban-jawabannya, poin-poinnya gitu. Apa lagi? Mungkin itu dulu dari Kak Akil. Mungkin dari Kak Irma ada tambahan. Oke, kalau tentang wawancara kan tadi kalau dari Akil sudah dikasih saran tentang persiapan dan cara menjawabnya mungkin. Kalau dari saya mau kasih saran teknis-teknis atau detail kecil kayak pas wawancara itu usahakan jangan pakai baju yang berwarna-warni begitu. Itu menunjukkan etika sama psikologi pas wawancara juga. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, pas wawancara jawab jujur saja begitu, kayak jawab saja apa adanya. Tapi misal kayak tadi kan Akil sudah kasih saran untuk banyak-banyak latihan, tapi misal pas wawancara itu teman-teman dapat pertanyaan yang di luar latihan, nah itu jawab dengan santai saja, usahakan jangan grogi pas wawancara biar menjawabnya juga ya bisa lebih baik lah dalam menjawab. Terus selanjutnya mungkin yang ketiga, saranku pas wawancara itu kalau bisa dapat urutan yang pertama pas wawancara itu sangat dianjurkan. Jadi pas dulu saya wawancara,
kan itu kita datang ke tempatnya, terus ambil antrian. Nah, itu saya langsung ambil antrian yang pertama, dan kebetulan pas antrian yang pertama, mood pewawancaranya tuh lagi baik, karena kan saya yang diwawancara pertama, dan itu alhamdulillah berlangsung dengan baik wawancaranya, bahkan kayak bercanda-canda Kak, sama kayak pewawancaranya ketawa-ketawa begitu pas wawancara sama saya. Jadi itu bisa jadi salah satu tips. Sedangkan pas ku dengar temanku yang wawancaranya itu agak sore, mungkin pewawancaranya juga sudah capek ya, emang menghadapi banyak pendaftar. Jadi ya suasana hati si pewawancaranya juga sudah tidak bagus begitu. Itu mungkin tips-tips kecil sih yang bisa jadi mempengaruhi pas wawancara. Gitu mungkin kalau dari saya. Oke, terima kasih sarannya dari Kak Atil dan Kak Irma tadi. Jadi tentang wawancara ya. Jadi tadi Kak Atil sama Kak Irma sudah kasih beberapa saran. Jadi kayak misalnya tadi kayak baju jangan terlalu berwarna-warni, kayak etika kita kepada pewawancara. Terus juga mungkin bagusnya kita pertama begitu ya, di urutan pertama kalau bisa diwawancara, karena kan masih bagus moodnya tuh, masih pagi-pagi misal awal-awal. Terus juga tadi yang di Kak Atil juga yang bilang apa dalam wawancara tuh kita harus bagaimana cara kita biar bisa kita membuktikan bahwa kita ini ingin masuk di sebagai penerima BK. Mungkin pertanyaan kedua, tes masuk suara Masuk. Oke. Mungkin untuk pertanyaan kedua dari Alia Wardani. Kalau pembinaan yang disebutkan tadi itu bagaimana Kak? Mungkin ini bakal dijawab sama Kak Akil ya, karena tadi besok ada pembinaan tim. Oke, terima kasih Alia untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk pembinaan seperti contohnya kan kalau beasiswa yang muda movement itu kita itu dijadiin mentor. Nah, di situ kita dilatih nih gimana jadi mentor yang baik gitu. Kayak kita misalkan harus jadi pendengar yang baik seperti itu. Terus juga komunikasinya juga harus lancar kayak gitu-gitu. Selain itu pembinaannya juga kayak latihan leadership ya. Kalau yang untuk beasiswa KSE gitu. Tapi sebenarnya Kak Akil belum sih karena baru dapat juga, jadi belum ngalamin langsung pembinaannya. Tapi yang Kak Akil lihat kayak ada kayak seminar gitu, mungkin ada event-event tertentu, terus gimana dia jadi panitia atau ketuanya mungkin gitu. Terus juga ada pembinaan untuk entrepreneurnya, gimana kalau orang-orang yang tertarik mungkin di bidang bisnis bisa mengikuti kayak pembinaan entrepreneur gitu. Jadi pembinaannya itu cukup beragam dan sesuai dengan minat kita gitu. Gitu kalau pembinaannya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih jawaban dari Kak Acil tadi. Mungkin bisa langsung dilanjut untuk pertanyaan ketiga dari Alia Fadila. Kak, minimal prestasi apa yang bisa disetor waktu pelengkapan berkas beasiswa unggulan Kak? Kayak Olimpiade Mapel atau olahraga juga bisa Kakak. Oke, mungkin ini bakal dijawab sama Kak Irma mengenai beasiswa unggulan. Oke, dengan ini dipersilahkan. Kalau beasiswa unggulan setauku tidak ada batasan untuk sertifikat apa yang dimasukkan gitu. Jadi dulu saya lagi-lagi ku bilang ini, dulu saya semua sertifikatku kasih masuk. Jadi banyak sekali sertifikat yang ku masukkan. Pokoknya prestasi apapun itu ku masukkan saja, karena
Ya beasiswa unggulan itu harusnya tidak melihat prestasi akademik saja yang kayak mungkin olimpiade mata pelajaran tertentu, tapi yang kita lihat kan kalau misal teman-teman bisa aktif di olahraga terus nilai-nilai rapornya tetap bagus kan, itu berarti teman-teman bisa menyeimbangkan antara prestasi di luar sekolah sama di sekolah. Jadi harusnya tidak ada batasan sih kayak jenis sertifikat apa yang dimasukkan. Jadi kalau ada, bahkan waktu itu nggak tahu sih bisa dimasukkan atau tidak, tapi sertifikat peserta apa begitu kasih masuk juga kalau nggak salah ingat Kak. Dan semuanya kasih masuk. Pas dulu. Gitu kalau dari sertifikat. Oh, ini mungkin ada yang lupa aku jelaskan juga tadi. Jadi selain esai di beasiswa unggulan itu ada yang namanya rencana studi juga. Jadi rencana studi itu isinya rencana kalian selama perkuliahan dari tahun 1 sampai ke 4 itu kalian mau seperti apa. Nah, itu nanti di dalam dokumen rencana studinya kalian bisa diisi tentang mata kuliah apa yang mau diambil dari semester 1 sampai semester 8, terus judul tugas akhir kalian mau apa judulnya, terus kalian punya rencana kayak misal mau ikut organisasi tentang apa, atau mau ikut lomba apa, nah itu kalian tulis juga di rencana studi. Jadi memang agak berimajinasi dan mengawang-awang, tapi harusnya kalau teman-teman sudah mengerti tentang jurusan yang mau teman-teman tuju, dan mungkin nanti bisa baca website dari jurusan atau universitasnya teman-teman, harusnya bisa bikin rencana studi yang baik. Ini terus. Mungkin boleh tambahan dikit gak? Ya, ini mungkin yang terkait prestasi-prestasi gitu ya. Prestasi-prestasi gitu ya. Nah, kan biasa ada beasiswa juga yang ditulisnya tuh di persyaratannya harus beasiswa harus mahasiswa yang berprestasi, harus yang minimal nasional lah atau gimana. Nah, mungkin kalau dari saran Kak Akil ini sih kayak teman-teman teman-teman itu kalau misalkan ada sertifikatnya tapi emang nggak pede, cuma mungkin hanya kabupaten tapi dimintanya nasional, saran Kak Akil kayak tetap ini sih kayak tetap daftar aja beasiswanya. Soalnya kan yang komponen penilaiannya itu nggak hanya dari sertifikatnya yang dilihat juga dari esai-esainya gitu. Jadi siapa tahu nilai kayak bobot dari esai kita itu lebih tinggi gitu daripada yang itu tadi sertifikatnya. Jadi kalau misalkan teman-teman kayak minder untuk daftar beasiswa karena hanya sertifikat atau prestasinya yang mungkin yang nggak pede gitu sama prestasinya, saran Kakil kayak tetap gas aja daftar gitu. Soalnya itu tadi kayak kan nggak cuma itunya yang dinilai, nggak cuma sertifikat atau nggak cuma prestasinya gitu yang di lomba-lomba itu, nggak cuma itu yang dinilai, banyak komponen lainnya juga. Paling itu sih tambahan dari Kakil. Oke, terima kasih jawaban dari Kak Irma dan juga Kak Akil. Jadi masalah prestasi. Jadi tadi masalah prestasi. Terus kalau misalnya kurang dari prestasinya tidak apa-apa. Pokoknya jangan berkecil hati, maju saya dulu. Karena dini yang kata Kak Akil tadi, prestasi bukan satu-satunya yang dinilai. Banyak penilaian lain yang bakal dinilai. Oke, mungkin dari yang lainnya apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau ingin bertanya langsung saja ya, langsung raise hand atau langsung ngomong. Oke, ditunggu yang lainnya, silakan bertanya. Oke, kita tunggu sampai jam 21:03. Yang sampai bertanya 21:03. WIB.
Oke, ayo dong yang lain dong. Oke. Oke, jadi nanti kalau misalnya sudah tidak ada yang bertanya, kita tunggu ya dulu ya sampai jam 21.03 WIB. Nanti kalau misalnya tidak ada yang bertanya, kita bisa next ke pengumuman Tutor of the Moon dan juga Siswa of the Moon. Oke. Jadi masih ada semua ini kah? Coba tes dulu. Tizali ada aja Tizali. Halo. Ada tidur nih Tizali. Salsa. Ada salsa? Tes. Hadir, Kak. Oke, hadir Tawa. Coba Balkis. Ada Balkis? Halo. Ayo. Keluar semua Mi ini kah? Tidur semua Mi? Oh, ada Ji hadir. Oke. Yang bisa on cam dulu. On cam semua. Guys, on cam dulu guys. Jadi siapa yang menang? Oke guys, karena sudah tidak ada yang ingin bertanya, mungkin kita bisa lanjut ke pengumuman Tutor of the Moon dan juga Siswa of the Moon. Oke, siap-siap ya guys. Oke, pengumuman pertama Tutor of the Moon. Oke, siapakah pemenangnya? Oh, Yayat, Kak Yayat. Oke, apakah Kak Yayat ada di sini? Tidak ada ya? Oh, masih kembali oleh Kak Yayat. Oke, next. Untuk pengumuman selanjutnya yaitu tutor terasik di kelas 1 yaitu Kak Fajar dari FTMB ITB angkatan 2019. Next lagi tutor terasik di kelas 2. Oh, ada Kak Ikhtiar. Di Ikhtiar. Oh, di sini ada Kak Ikhtiar ternyata. Oke, di sini nggak ada Kak Ikhtiar ya di Zoom. Oke. Next untuk peserta of the Moon. Di next. Nah, Student of the Moon. Pertama ada Yulia Trivia. Apakah ada? Iya, Kak. Oke, selamat kepada Yulia. Oke, next. Keren Yulia. Nah, si paling story, wah, sudah bukan Warisman lagi nih. Sekarang Wirmayanti dari SMA Negeri 8 Nrekang. Selamat kepada Wirmayanti. Oke, next. Next. Oke. Mungkin dari Wirmayanti sama Tristia bisa sepatah kata dulu tahu. Bagaimana caranya biar bisa jadi peserta terbaik bulan ini dan juga sebagai peserta yang sharing story. Oke, mungkin dari Yulia Tristia dulu. Silakan. Kalau dari saya, Kak, ini pintar-pintar bagi waktu. Apalagi bulan Desember kemarin itu banyak sekali kegiatan di sekolah. Oke, dari Yulia tadi pintar-pintar bagi waktu ya, begitu ya. Halo.
Halo, halo, tes, tes. Mbak, kedengeran Jian? Oke, oke. Oh, tadi dari Tripta udah ya. Mungkin dari Guru Mayanti yang sharing story. Story. Tidak gue tahu apa mau gue bilang Kak, cuman eh, motivasiku jadi story terus sih kalau ada kegiatan di ITB meskipun enggak setiap hari Ji. Itu karena aku bilang toh daripada aku share-share yang enggak penting, mending aku share ini kegiatanku. Orang bilang, saya itu begadang Kak, main HP terus Kak, online terus Kak, itu karena belajar Kak. Begitu Kak. Wis keren dari Mayanti. Mungkin yang lain tahu sering-sering juga post-post gitu ya biar nanti kedepannya bisa jadi di terstory. Oke, mungkin dari Warisman, yang mana Warisman ini? Tes. Tidur Mika Warisman? Halo. Wah, ada. Kenapa? Halo. Bagaimana Warisman perasaannya ini bulan ini kalah dari Rumayanti? Oh, anak kelas 1 emang is the best. Oh, berarti Warisman ini tidak merasa tersaingi. Dia karena sama-sama kelas 1. Oke, mungkin dari halo. Warisman? Kalau saya Kak tidak pernah merasa untuk disaingi. Kalau memang berprestasi, apalagi kalau teman satu kelas Kak, nggak bakalan pernah merasa tersaingi, malahan bangga. Oke, keren. Nah, sangat bijak sekali memang Warisman ini. Keren. Gitu contoh Warisman, guys. Jangan merasa tersaingi. Oh, mungkin dari Tutor of the Moon ini ada di sini kayaknya nih Kak Yayat. Mungkin bisa sepatah kata mungkin dari Kak Yayat ini bagaimana bisa jadi Tutor of the Moon ini, sangat jadi tutor terfavorit nih di antara siswa-siswa ini. Oke, silakan mungkin Kak Nurul Halif Hidayah. Halo. Masuk suaraku enggak? Masuk Kak. Masuk Jika. Masuk. Oke. Siap. Masuk Jika. Jadi apa ya? Jadi apa? Tutor apa? Oh iya. Sambara lagi nih. Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi gue Yayat. Ya, jadi tutor of the Moon. Ya, itu sebagai yang bonus-bonus saja lah ya. Tapi yang ya niatannya itu niatanku itu untuk ya bisa berbagi ilmu sama teman-teman semua toh. Jadi ya biasa-biasa saja begitu. Dan iya maksudnya kan alhamdulillah, terima kasih sudah dikasih penghargaan ini. Semoga dengan kedepannya ini saya bisa kedepannya nggak puas dengan hasil ini gitu, nggak puas, tetap harus kembangkan diri untuk bisa memberikan sharing ilmu sebanyak-banyaknya buat adik-adik SMA gitu. Thank you. Oke, terima kasih dari penyampaian dari Kak Yayat. Kayak ini sangat memotivasi ya. Jadi kayak pokoknya kita harus memberikan yang terbaik lah kepada siswa gitu. Oke, mungkin karena ini juga sudah larut malam di Sulawesi juga sudah jam 10 ini, mungkin sudah mau pada tidur toh. Besok hari apa? Hari Sabtu masih ada sekolah. Oke, mungkin sebelum kita tutup webinar kali ini, konseling kali ini, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya walaupun ini sudah malam juga toh. Malam Sabtu, malam-malam begini sampai jam 10. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf sebelumnya juga karena ini sudah terlalu malam. Tapi banyaklah ilmu yang bisa kita dapat di konseling kali ini. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin bisa on cam lah dulu semua. Kita foto dokumentasi. Oke, mungkin semuanya bisa on cam.
Kasih aba-aba. Oke, mungkin untuk slide. Siap Mi Han? Siap Mi Siap, anu siap. screenshot. Oke. Mungkin untuk slide pertama. Oke, 1 2 3. Oke, untuk slide kedua. 1 2 3. Oke. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Mungkin ada ini Kak, kalimat penutup dari Kak Irma dan juga Kak Akil sebelum kita mengakhiri konseling kali ini. Mungkin dipersilakan kepada Kak Irma dan Kak Akil. Persilakan. Mungkin sedikit sedikit sepatah kata terakhir. Semangat buat teman-teman, jangan kendor semangatnya buat belajar SNBT, ikut kelasnya IVOS, karena sebentar lagi dan tidak dirasa waktu berlalu. Semoga lulus di universitas dan jurusan yang diinginkan dengan mendapatkan beasiswa yang baik. Semangat. Dari Kak Akil bagaimana? Kalau dari Kak Akil mungkin kalau misalkan teman-teman nanti mau daftar beasiswa juga kayak niatkan gitu untuk kebaikan nanti hasil beasiswanya supaya insya Allah kayak dilancarkan gitu prosesnya sampai teman-teman nanti bisa jadi awardee atau best one dari beasiswa tersebut. Dan kalau misalkan nanti udah jadi best one, jangan lupa juga kewajibannya dilakukan sebagai best one-nya gitu. Gitu sih kurang lebih. Semangat nanti cari beasiswanya. Oke, terima kasih kata penutup dari Kak Irma dan juga Kak Akil. Dengan ini, maka konseling kali ini kita tutup. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Maaf jika ini sudah mulai larut malam. Oke, terima kasih semuanya sudah bisa live. Terima kasih guys. Terima kasih teman-teman.